lagi bersama saya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu uji t-test, apa itu sampel t-test, serta cara mengolah data pada SPSS. Sekarang kita akan membahas tentang paired t-test dan independent t-test. Paired t-test melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Pengukuran pertama dilakukan sebelum diberi perlakuan tertentu dan pengukuran kedua dilakukan sesudahnya. Dasar pemikirannya sederhana, yaitu apabila suatu perlakuan tidak memberi perlakuan pengaruh, maka perbedaan rata-rata adalah nol. Independent t-test membagikan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan apakah kedua grup tersebut memiliki rata-rata yang sama atau beda. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam mengolah data pada SPSS. Di sini sudah terdapat data paired t-test. Ini merupakan nilai statistika sebelum dan sesudah diadakannya responsif kedua. Pertama-tama, kita buat dulu variabel view-nya, itu nama, sebelum dan sesudah. Untuk nama, kita ganti type-nya menjadi string. Lalu measure kita ubah menjadi scale. Setelah itu, kita masukkan semua datanya pada data view. Sekarang kita akan menganalisis. Kita klik analis, kita klik compare means, lalu kita klik paired sample t-test. Untuk variabel 1 kita masukkan sebelum, untuk variabel 2 kita masukkan sesudah, lalu kita klik OK. Didapatkan output seperti ini. Sebelum kita menginterpretasikan, kita tentukan dulu hipotesisnya, yaitu untuk hipotesis 0 yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai statistikal lanjut antara responsif pertama dengan responsif kedua. Hipotesis 1 yaitu terdapat perbedaan rata-rata nilai statistikal lanjut antara responsif pertama dengan responsif kedua. Untuk taraf nyata kita menggunakan 0,025. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai tingkat signifikasi lebih kecil dari taraf nyata, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai tingkat signifikasi lebih besar dari taraf nyata, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dari output yang kita dapat, ini merupakan hasil mean dari masing-masing variabel. Untuk variabel sebelum, meannya adalah 73,7023 dengan sampel yaitu 30, dengan standar deviasi adalah 4,06529, dengan standar error meannya adalah 0,74222. Untuk variabel sesudah, didapatkan meannya adalah 81,5110, dengan sampel 30, standar deviasi 4,61590, dan standar error meannya adalah 0,84274. Dari data yang didapat, maka terdapat perbedaan rata-rata antara variabel sebelum dengan variabel sesudah. Paired sample correlation merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara variabel sebelum dan variabel sesudah. Di sini dapatkan korelasinya merupakan 0,736 dengan tingkat signifikasinya adalah 0,000, di mana 0,000 lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,025, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel sebelum dan variabel sesudah. Dalam paired sample test ini didapatkan mean untuk kedua variabel adalah negatif 7
0,80867 dengan standar deviasi 3,19839 dengan standar error mean-nya adalah 0,58394 dengan lower negatif 9,00297, lalu upper-nya negatif 6,61437. Di sini, uji T didapatkan senilai negatif 13,372 dengan tingkat signifikasinya 0,000, di mana 0,000 lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai responsi pertama dengan responsi kedua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang independent test. Untuk independent test, di sini ada data dari berat dan tinggi masing-masing mahasiswa. Pertama-tama, kita masukkan dulu variabelnya pada variabel Q. Nama, gender, berat, dan tinggi. Untuk nama kita ganti menjadi string. Lalu untuk gender kita ganti desimal menjadi 0. Lalu values kita buatkan kode, yaitu value pertama labelnya adalah perempuan. Lalu value kedua labelnya laki-laki. Lalu kita klik OK. Untuk measure kita ganti menjadi scale. Setelah itu kita masukkan datanya pada data view. Setelah itu kita analisis, kita klik analysis, lalu klik compare means, lalu kita klik independent sample t-test. Untuk tes variabel, kita masukkan berat dan tinggi. Untuk grouping variabel, kita masukkan gender. Lalu kita klik define group, kita buat untuk group 1, kita masukkan kode 1. Group 2 kita masukkan kode 2, lalu kita klik continue, kita klik OK. Ini merupakan output yang kita dapat. Sebelum kita interpretasi, kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran berat badan antara perempuan dan laki-laki. H1 terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran berat badan antara perempuan dan laki-laki. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran tinggi badan antara perempuan dan laki-laki. H2 terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran tinggi badan antara perempuan dan laki-laki. Untuk aturan uji homogen ini, nanti kita akan melihat apakah data bersifat homogen ataupun tidak. Dengan aturannya yaitu signifikan lebih kecil dari 0,025 maka data tidak homogen. Untuk signifikan lebih besar dari 0,025 maka data bersifat homogen. Langsung saja kita interpretasikan datanya. Di sini, dalam grup statistik didapatkan mean untuk variabel berat dengan kelompok perempuan yaitu 72,2688. Untuk laki-laki, meannya adalah 74,2236. Standar deviasi untuk kelompok perempuan adalah 1,82295. Untuk laki-laki 4,54391, di mana standar error mean kelompok perempuan yaitu 0,64451, untuk laki-laki 0,96876.
Dari data MEAN tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata berat badan kelompok perempuan dengan laki-laki. Untuk variabel tinggi didapatkan N yaitu untuk perempuan 8 dan laki-laki adalah 22. Dengan MEAN-nya yaitu 181,1688 dan laki-laki yaitu 181,6355 dengan standar defisiasi yaitu 4,46761 dan 4,76542. Dengan standar error MEAN-nya adalah 1,57954 dan untuk laki-laki 1,01599. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tinggi badan kelompok perempuan dan laki-laki. Di sini kita lihat dulu apakah data bersifat homogen atau tidak. Untuk variabel berat didapatkan F adalah 4,792 dengan tingkat signifikasi 0,037, di mana 0,037 lebih besar dari 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk data variabel berat bersifat homogen. Dan untuk variabel tinggi, didapatkan F adalah 0,057 dengan tingkat signifikasi adalah 0,813. Maka, data variabel tinggi merupakan data homogen. Maka, kita akan melihat tabel acuannya yaitu Equal Variance Assume, di mana untuk variabel berat didapatkan uji T yaitu negatif 1,172, DF-nya 28, dengan tingkat signifikasinya adalah 0,251, di mana 0,251 lebih besar dari 0,025. Maka, tidak terdapat perbedaan rata-rata berat badan antara kelompok perempuan dengan kelompok laki-laki. Untuk variabel tinggi, didapatkan uji T yaitu negatif 0,241 dengan DF yaitu 28 dan tingkat signifikasinya adalah 0,811, di mana 0,811 lebih besar dari 0,025. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tinggi badan antara kelompok perempuan dengan kelompok laki-laki. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.